Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah dan Masjid Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu masalah di dalam sunnah-sunnah dalam bab haji, khususnya adalah pada saat memasuki kota Makkah, yang diterangkan di dalam kitab Subulus Salam, salah satu kitab yang masyhur, kitab yang mukhtabar, yang dikarang oleh Muhammad bin Ismail An-San'ani, seorang ulama dari Yaman. Beliau mensyarah kitab yang sangat terkenal, yaitu Bulughul Maram, yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Hajar Asqalani. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini kita akan membahas daripada hadis yang ke-688 di dalam kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bidhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasila wa yadhkuru dhalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Sebelum kita membahas syarah yang ditulis oleh beliau, saya akan sedikit memaparkan beberapa hal penting di dalam hadis ini. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dalam ilmu hadis dikenal istilah muttafaqun alaih adalah apabila hadis itu sama-sama diriwayatkan di Sahih Muslim dan di Sahih Bukhari. Artinya bukan dalam kitab lain kecuali dikeluarkan dalam Sahihnya. Kemudian dengan matan yang sama dan diriwayatkan dari jalur sahabat yang sama. Maka dengan 3 syarat inilah terpenuhilah satu hadis dikatakan sebagai muttafaqun alaih. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu perbuatan Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Yang rahimakumullah adalah seorang sahabat mulia yang beliau hidup sejak masih muda bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat beliau dilahirkan di tahun Bi'sah, 3 tahun di waktu Bi'sah, yaitu kenabian Nabi SAW. Berarti hijrah di tahun 13 Bi'sah, beliau baru berumur 10 atau 11 tahun. Seorang yang sangat muda akan tetapi luar biasa, ya, menemani Rasulullah, berjuang, berjihad bersama Rasulullah, dan beliau dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau meriwayatkan sampai 2630 hadis. Kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata. Bahwasanya Ibnu Umar itu tidak masuk kota Mekah. Dia tidak masuk kota Mekah kecuali dengan bermalam di Dhitua, yaitu Dhitua, hatta yusbiha, sehingga atau sampai dengan pagi harinya, wa yaghtasila, kemudian ia mandi. Wa yadhkuru dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tersebut ia sebutkan sebagai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bentuk daripada hadis disebut hadis marfu', walaupun ini perbuatan dari seorang sahabat yaitu Ibnu Umar,
tetapi beliau katakan, beliau sandarkan yang demikian itu dari Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa hadis wudhu yang kita kenal dari Utsman pun demikian. Adalah perbuatan Utsman bin Affan, tetapi kemudian Utsman bin Affan menyadarkanlah kepada Rasulullah SAW. Maka hadis ini termasuk hadis marfu, dan hadis marfu apabila sanadnya juga bisa diterima maka termasuk hadis sahih. Jamaah rahimakumullah, kita mulai daripada pembahasan dalam kitab Subul Salam yang disampaikan oleh Muhammad bin Ismail Al-Sun'ani. Dalam hadis wa'an Ibnu Umar annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata, bahwa dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya ia tidak masuk kota Mekah kecuali dengan bermalam. Maka beliau katakan lailata qudumihi, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah pada malam kedatangannya. Biditwa, beliau katakan fil qamus, di dalam kamus itu adalah musalasatu ta'i wa tanun, yaitu sepertiga dari daerah Ta' dan Tanun. Yakni kata beliau maudhi'un qaribun Makkah, yaitu satu daerah yang dekat sekali dengan kota Mekah. Hatta, kemudian beliau lanjutkan dalam mensyarah kelanjutan hadis tersebut, hatta yusbiha wa yagtasila wa yadhkuru dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pagi kemudian mandi dan ia sebutkan yang demikian itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Muhammad ibnu Al-Sun'ani, Muhammad ibnu Ismail Al-Sun'ani, beliau katakan annahu fa'alahu, maka yang demikian itu adalah pekerjaan daripada apa dilakukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa yang demikian adalah bentuk daripada hadis marfu' muttafaqun alaih. Selanjutnya beliau katakan fihi istihbabu dzalika wa annahu yadkhulu Makkah naharan. Pada hadis tersebut di mana Ibnu Umar beliau masuk dari Zitwa, kemudian beliau bermalam di situ, kemudian sampai pagi dan beliau mandi, maka yang demikian itu adanya sunnah istihbabu dzalika wa annahu yadkhulu Makkah. Ada sunnah bahwasanya masuk kota Mekah adalah di waktu siang hari. Wa huwa qaulul aksar, dan yang demikian adalah sejalan dengan pendapat para ulama atau pendapat daripada jumhur ulama, qaulul aksar, kebanyakan para ulama, yaitu jumhur ulama. Akan tetapi waqala jama'atun minas salafi, akan tetapi sebagian daripada salaf wa ghairihim, dan selainnya daripada ulama salaf dan selainnya, bahwa al-lailu wan naharu sawaun, masuk waktu malam, maksud bahwasanya malam dan siang itu sama saja. Masuk Mekah baik malam maupun siang itu sama saja. Yang demikian itu disandarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Wa Nabi SAW dakhala Makkah fi umratil Ji'ranah lailan, bahwasanya Nabi SAW memasuki kota Mekah pada waktu umrah Ji'ranah, yaitu umrah di mana beliau bermiqat dari Ji'ranah bersama Aisyah itu lailan, pada waktu malam. Wa fihi dalalatun, dan pada hadis tadi di awal tadi bahwa yang demikian yaitu perbuatan daripada Ibnu Umar yang disandarkan oleh Rasulullah, bahwa beliau bermalam di Tua, kemudian beliau sampai pagi, beliau sholat, kemudian beliau mandi. Wa fihi dalalatun ala istihbabul ghusl lidukhulil Makkah, maka yang demikian itu adanya sunnah untuk mandi pada saat kita akan memasuki daripada kota Makkah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi daripada keterangan ini ada saya tambahkan satu hadis dengan yang kurang lebih sama, yang melalui jalur seorang tabi'in nafi yang diriwayatkan juga oleh muttafaqun alaih. Karena Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar idza dakhala adnal haram, apabila sudah
dekat dengan kota haram, amsaka anit talbiyah, beliau berhentikan bertalbiyah. Tsumma yabitu bidhi tuwa, kemudian beliau bermalam di Tua. Tsumma yusalli bihi subha, kemudian beliau melakukan sholat subuh. Wa yaghtasila, dan mandi. Wa yuhaddisu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu atau sering melakukan hal yang demikian. Jamaah rahimakumullah, dapat kita simpulkan dari kitab Subul Salam ini dengan mensyarah hadis dari yang 688 bahwa ada beberapa sunnah ketika kita memasuki kota Makkah. Setelah sebelumnya telah diterangkan bahwa memasuki kota Makkah adalah dari daerah yang tinggi dan pulang dari daerah yang rendah. Maka di dalam keterangan ini lebih dipertajam bahwa ketika memasuki kota Mekah atau dari Dzulhuwa, maka talbiyah kita yang kita awali dari mulai miqat kita, ya, itu kita berhentikan. Kita selesaikan di Tua. Kemudian bermalam di situ sampai sholat subuh. Setelah itu baru mandi, dan mandi yang diinginkan itu bukan mandi biasa, tetapi mandi besar, ya, sebagaimana mandi Jumat, sebagaimana mandi junub, ya. Kemudian tentu kita berihram, kemudian kita memakai pakaian ihram kembali, dan kemudian melanjutkan dengan ibadah-ibadah haji lainnya. Memasuki kota Mekah tentu untuk melakukan tawaf dan sa'i dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, atas dasar itu maka kita harus berusaha, ya. Sebatas kita mampu kita usahakan yang bisa kita lakukan. Kita sepakat bahwa dengan haji dengan model travel tentu kita sangat tergantung dari perjalanan travel. Kita semua tahu bahwa jamaah Indonesia biasanya masuk kota Mekah itu ditempatkan di maktab. Saya kebetulan dan beberapa orang di antara kita ditempatkan di daerah Ajijiyah. Ada penglihatan di Google bahwa Dzulhuwa itu memang tidak terlalu jauh dari daerah Ajijiyah. Artinya mudah-mudahan apa yang ditempatkan selama ini oleh para panitia tidak terlalu jauh lah dari apa yang menjadi tuntunan sunnah. Walaupun kita ingin sampaikan bahwa itu adalah sunnah. Seandainya pun kita tidak ditempatkan di situ, maka hal itu tidak mempengaruhi atau tidak sampai merusak haji. Karena ini adalah sunnah, kalau bisa dikerjakan. Tetapi hal yang jelas harus kita lakukan dan jangan dianggap sepele, walaupun kita sudah mandi besar, ya, mandi besar di waktu mungkin kalau kita ada yang di Dzulhulaifah, yaitu kata orang Indonesia di daerah Bir Ali, atau bagi mereka yang sudah ditempatkan atau kita sudah mandi besar ada yang di di Jeddah, ya. Kalau saya tentu dari mulai maktab, dari mulai Indonesia, karena kami melewati Yalamlam, ya. Bagi mereka yang mengamalkan itu artinya sudah mandi, tetapi tetap masih ada sunnah mandi lagi, yaitu setelah ketika akan memasuki kota Makkah, dan seluruh talbiyah kita hentikan di situ. Ya Allah. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi pembelajaran, dan mudah-mudahan bisa kita ikuti segala sesuatu yang bisa kita ikuti sesuai dengan sunnah. Sebagaimana Ibnu Umar, ada riwayat bahwa beliau kalau haji itu hampir tidak ada yang meleset dari apa yang dilakukan Rasulullah. Bahkan ada yang meriwayatkan di mana Rasulullah duduk, beliau juga ikut duduk. Sekali lagi, sunnah dalam hal ini memang tidak sampai seperti itu. Tentu ketika dikatakan sunnah adalah apabila ada keterangannya. Tetapi apabila ada keterangan, ada penjelasan bahwa Rasulullah melakukan ini dan itu, sematas kita bisa lakukan, itu tentu jauh lebih baik daripada kita menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.